Oke, hari ini kita bahas untuk paket 1 untuk TBI ya. Untuk di TBI yang pertama kita bahas nomor 1. Di nomor 1, kalau kalian sudah buka bukunya, di nomor 1 di situ ada since the 1994 dan seterusnya. Ya, kita langsung menemukan kata kuncinya. Di sini kata kuncinya sudah ada berupa kata since. Di mana kata since yang berarti sejak, ya, since yang berarti sejak itu lebih banyak penggunaannya itu digunakan untuk dalam bentuk perfect. Ya. Nah, susunan dari A, B, C dan D yang masuk kategori perfect, susunannya itu ada pada pilihan jawaban yang C, yaitu has adapted. Sehingga jawaban yang tepat atau secara cepatnya, di mana di sini ada kata kunci since the 1994, maka langsung kita pilih bentuknya berupa present perfect. Sehingga jawaban untuk nomor 1 adalah yang C. Kemudian untuk di nomor 2, kalau kita perhatikan pilihan jawabannya dari A, B, C, dan D di sini, intinya yang ditanyakan itu ada di awal. Kalau kita perhatikan dari pilihan jawabannya A, B, C, D, ini terbentuk dari satu kata, yaitu dari kata embrace. Di mana embrace di sini itu adalah kata kerja. Ya, bila mana kata kerja ada di awal soal atau di awal kalimat, yang paling memungkinkan itu bentuknya adalah verb 3 atau verb ing. Sehingga jawabannya itu antara A atau C. Ya. Lalu mana nanti jawaban yang paling tepatnya? Ini kalau dalam pemateriannya namanya participle. Ya, dimana yang A itu adalah participle pasif, yang C itu adalah participle aktif. Bagaimana cara untuk membedakannya antara participle pasif dengan participle aktif? Ya, untuk cara membedakannya bisa kita coba untuk diterjemahkan. Untuk participle pasif diterjemahkannya, participle aktif dulu deh, ya. Participle aktif yang bentuknya berupa verb ing, ya, itu kalau diterjemahkan itu bisa berarti aktif, namanya juga aktif, maka diartikan memalukan. Ya. Ini adalah aktif, memalukan. Ya. Lalu bagaimana kalau untuk yang pasif diartikannya bagaimana? Untuk pasif, cara mengartikannya, ambil kata dasar dari arti aktifnya. Memalukan berarti kata dasarnya adalah malu. Maka untuk penerjemahan bentuk pasif itu bisa diartikan malu. Jadi yang pertama caranya ambil kata dasar berupa malu. Kalau seumpama belum cocok, belum pas dalam penerjemahan bahasa Indonesianya, coba yang langkah kedua. Bisa ditambahkan ada awalan di, sehingga ditambahkan kata dasarnya menjadi di malu. Atau cara yang ketiga, ada tambahkan kata ter menjadi ter malu. Maka antara arti 1, 2, dan 3, antara malu, dimalu, dan termalu, mana yang pas? Pastinya yang pas dalam konteks bahasa Indonesia adalah malu. Sehingga dalam penerjemahannya, malu dengan konsekuensi dari sikapnya. Jadi si Michael ini merasa malu, bukan Michael ini merasa memalukan. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah embrace. Soal yang ketiga.
Soal yang ketiga, hampir keseluruhan pilihan jawabannya, kita bisa perhatikan dari pilihan jawabannya terlebih dahulu. Hampir keseluruhan pilihan jawaban itu bentuknya berupa conjunction, berupa kata penghubung. Bila mana pilihan jawaban berupa kata penghubung, silahkan kalian jawab dengan cara langsung menerjemahkan. Ya, kalau yang A, that itu bisa berarti bahwa, while bisa berarti pada saat, atau boleh juga ketika. Once itu memang banyak artinya, cuma dalam hal ini once itu bisa kita terjemahkan segera setelah. Ya, unless itu bisa diartikan jika tidak. Maka konteks yang tepat untuk melengkapi soal di nomor 3 yang mana yang harus dilengkapi itu ada di awal, maka yang tepat itu yang berarti once. Ya, sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah C, yaitu once. Dan kalau kita terjemahkan segera setelah dia selesai atau menyelesaikan laporan harian, dia meninggalkan kantor. Nomor 5. Di nomor 5, kalau kita perhatikan dari soalnya, susunannya, di sini ada 2 koma. Ya. Di sini ada 2 koma, dan yang ditanyakan itu adalah yang ada di posisi antara 2 koma tersebut. Maka ini adalah konteksnya, yang dibicarakan adalah materi tentang apositif. Ya. Maka bila mana yang ditanyakan itu adalah posisi apositif, maka kita harus tahu aturan dari apositif. Di mana apositif itu, ya, yang pertama boleh diawali. Ya. Nah, ini kita cukup lihat awalan dari bentuk apositifnya. Yang pertama boleh diawali verb 3 atau verb ing. Ya. Apositif. Yang pertama boleh diawali verb 3 atau verb ing. Boleh diawali verb 3 atau verb ing di sini. Nah, kita cari di pilihan jawaban apakah ada bentuk verb 3? Oh, ternyata ada, yaitu pilihan jawaban B. Apakah kemudian ada bentuk yang verb ing? Oh, ternyata juga ada, yang C. Ya, kalau untuk yang A tidak pas, ya. Sehingga pilihan jawaban antara B atau C. Lalu bagaimana untuk memilih yang paling tepat antara B atau C? Caranya sama seperti di nomor 2. Karena di nomor 2 pun intinya berada di awal di sini, antara verb 3 dan verb ing. Ini pun sama, antara verb 3 dan verb ing. Lalu bagaimana? Coba diartikan untuk lebih mudahnya. Kira-kira si Mary ini bagaimana? Kita harus tahu arti dari thrillnya itu. Di mana thrill itu bisa berarti menyenangkan. Itu dari kata kerjanya, menyenangkan. Sehingga kalau yang thrilling seperti halnya embarrassing, memalukan, berarti kalau thrilling itu diartikan menyenangkan. Tapi kalau thrill verb 3, kita ambil kata dasarnya menyenangkan berarti senang atau disenang atau tersenang. Oh, ternyata yang pas itu adalah senang. Maka B ini bisa diartikan senang. Sehingga Mary senang, ya, memenangkan hadiah. Ya, akhirnya dia itu tripped. Ya, trip itu kepleset. Ya, when she ran upstairs, ketika dia berlari naik ke atas. Ya, sehingga jawaban yang tepat adalah 3. Selanjutnya nomor 6. Di nomor 6 kita bisa perhatikan kata kuncinya. Kita harus temukan kata kuncinya di nomor 6.
di nomor 6 ini ada kata kunci berupa let. Ingat ya, untuk menemukan kata kunci ya, itu jangan terlalu jauh terlebih dahulu, tapi temukan sebelum titik-titik atau setelah titik-titik. Cari yang paling terdekat terlebih dahulu ya. Nah, di sini kebetulan di nomor 6 kata kuncinya ada kata let. Ya, bila mana ada kata kunci let, maka dilanjutkan susunannya setelah let, maka dilanjutkan susunannya adalah ada kata let, dilanjutkan susunannya, kemudian ada objek, ya, ada bentuk objek, maka selanjutnya ya itu verb base, atau boleh menggunakan istilah verb 1 boleh ya. Verb base, verb 1 intinya sebetulnya sama, cuma penggunaannya agak sedikit berbeda ya. Kalau ada yang menggunakan istilah verb 1 juga boleh, tidak masalah ya. Sehingga ada kata kunci let, kemudian dilanjutkan ada objek, dalam hal ini berupa them, maka titik-titik di sini kita harus mencari yang berupa verb base atau pola verb 1. Di antara pilihan jawaban A, B, C, D yang bentuk verb base atau verb 1 itu adalah pilihan jawaban A berupa it. Nomor 7. Di nomor 7 ya, kalau kita perhatikan dari pilihan jawabannya, will, submit, will, dan seterusnya. Ini intinya adalah semua bentuk predikat. Ya, semua bentuknya predikat, dan kalau kita perhatikan tensisnya karena ada will, maka semua adalah bentuknya future. Cuma apakah di sini future simple, future perfect, future continuous, atau bahkan future perfect continuous? Maka kalau pilihan jawaban di sini bentuknya berupa tenses, kita coba cari kata kunci di soalnya berupa keterangan waktu. Di sini ada keterangan waktu tonight. Tonight itu berarti nanti malam, sehingga bentuk future. Di mana bentuk future itu, ya, bentuk future itu berarti ya, yang akan datang. Sehingga di sini semua pakai will betul. Ini will, semua menggunakan will, sehingga kalau tonight-nya saja bisa jadi semua betul. Tetapi di sini ada yang lebih spesifik, yaitu berupa ada jam at 7 p.m. Maka bila mana ada bentuk keterangan waktu tonight atau mungkin tomorrow, ya, boleh juga tomorrow, tapi kemudian ditambahkan ada keterangan waktu yang lebih spesifik, dalam hal ini berupa jam, maka bentuknya menjadi future continuous. Ya, tetapi kalau hanya tonight saja atau mungkin tomorrow saja, maka bentuknya adalah future simple. Tapi karena di sini ada keterangan waktu yang lebih spesifik berupa jam 7, maka tidak lagi menjadi future simple, maka berubah menjadi future continuous. Di mana future continuous bentuknya ada di pilihan jawaban C, will be submitting. Jadi ada will, kemudian ada to be atau be di sini, kemudian verb be. Selanjutnya di nomor 8. Di nomor 8 di sini kita sudah ketahui ya, ada 2 koma di sini. Ini seperti tadi yang ada di nomor 5. Ya, kasusnya sama seperti soal nomor 5 tadi. Diapit 2 koma, sehingga ini adalah bentuk apositif. Ya, di mana tadi sudah dijelaskan apositif. Ya, syarat yang pertama diperbolehkan ada apositif adalah yang pertama diawali verb 3 atau bentuk verb in. Kemudian yang kedua, yang boleh digunakan mengawali dalam bentuk apositif ya, atau aposisi mungkin dalam bahasa Indonesianya ya. Di nomor ya, yang kedua itu syaratnya boleh diawali dengan determinan. Ya, determinan atau mungkin ada bisa yang mengatakan artikel. Ya, contohnya seperti ada the,
some, dan lain-lain. Any, much, little, few, itu semua determinan, ya. Gitu. Cuma nanti harus berhati-hati untuk yang diawali determiner, maka syaratnya adalah di sini ada catatannya. Syaratnya tidak boleh, ya, tidak boleh ada predikat. Tidak boleh ada predikat. Tidak boleh ada predikat di sini. Untuk di nomor 3, syarat yang ketiga untuk bentuk apositif. Syarat yang ketiga, tadi diulangi ya, tidak boleh ada predikat. Kemudian yang ketiga, ya, syaratnya adalah, ya, tadi satu diawali verb 3 atau verb ing, ya, di sini tidak ada yang diawali verb 3 atau verb ing. Kemudian yang kedua diawali determiner atau artikel, juga di sini tidak ada yang diawali determiner atau artikel. Maka kemungkinan yang ketiga bisa juga berbentuk relative clause. Yang mana relative clause itu biasanya diawali relative pronoun. Di mana relative pronoun itu ada seperti who, whom, which, whose, dan lain sebagainya. Nah, relative clause di sini, ya, dari pilihan jawaban yang berbentuk relative clause atau yang diawali bentuk relative clause itu ada di pilihan jawaban C. Sehingga jawabannya untuk nomor 8 itu adalah C, which live underground. Nomor 9. Di nomor 9 sudah jelas. Kalau kita perhatikan titik-titiknya ada di sini. Kata kuncinya yang paling dekat di sini ada but also, dan pasangannya memang but also itu dengan not only, ya, not only but also. Nah, not only but also intinya itu nanti harus sejajar, harus paralel. Bila mana not only di sini di awal, ya, setelah not only itu sifat, maka setelah but also juga sifat. Setelah not only benda, dan setelah but also juga benda. Ya, ternyata di sini setelah not only ada bentuk berupa with, maka setelah but also pun harus diikuti with. Sehingga jawaban yang tepat nomor 9 adalah option B. Nomor 10. Di nomor 10, kalau kita perhatikan soalnya sudah jelas di sini ada berupa tanda atau kata if. If berarti ini menunjukkan ini adalah soal if conditional sentence, kalimat pengandaian. Sehingga langsung saja kita tentukan type berapa. Di sini kita temukan ada verb 2. Sehingga verb 2 itu, ya, verb 2 itu berarti menunjukkan ini adalah type 2. Bila mana setelah if-nya kemudian ditemukan ada verb 2, maka ini adalah type 2. Sehingga pasangannya untuk yang if clause-nya menggunakan verb 2 itu kita gunakan would verb 1 atau would verb base boleh. Sehingga jawaban yang bentuknya berupa would verb 1 atau verb base itu ada di option A, would work. The machine would work if you fixed it immediately. 11. Di nomor 11, ya, kalau kita perhatikan dari pilihan jawabannya, ini hanya merubah posisi. Ada year di depan, festival di belakang, ada years, ada a year, ada yearly. Maka ini sebetulnya adalah suatu bentuk kosakata. Ya, ini adalah kosakata. Nah, dalam hal ini ada year, kalau year itu tahun, kalau festival ya festival, semua tidak mempermasalahkan festivalnya. Karena yang dipermasalahkan itu susunan yang di awalnya ada year, years, a year, dan yearly. Maka apa yang membedakan? Arti. Year itu tahun, years berarti tahun-tahun,
A year sebuah ya, year festival berarti nanti sebuah festival tahun. Sementara kalau yearly, year ditambahkan ly, maka ini berarti tahunan. Sama halnya seperti kata day ya, ditambahkan ly maka menjadi daily ya. Y yang pertamanya ganti dulu jadi daily, maka artinya harian. Week menjadi weekly, maka menjadi mingguan. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat untuk nomor 11, yearly festival. Karena Venice Film Festival itu adalah festival tahunan. Jadi festival tahunan berarti diadakan setahun sekali. Nomor 12. Di nomor 12 ya. Di nomor 12 ini kata kuncinya di sini adalah ada pada kata cherish. Jadi konteks yang ditanyakan untuk di nomor 12 ini adalah dimulai dari titik-titik sampai dengan cherish ya. Jadi titik-titik cherish, maka ini yang dibicarakan adalah frasa. Di mana frasa ini ya, di mana frasa ini atau phrase biasanya susunan yang paling sering muncul adalah adjective plus noun. Ya. Sementara noun di sini sudah kita dapatkan ada kata cherish, ya, buah cherry. Ya. Maka kemudian kita harus mencari yang polanya menjadi sifat antara tit, titing, titing off dan titit. Ya, ini dari satu kata yaitu pit, dimana ini adalah kata kerjanya. Nah, kata kerja, ya, kata kerja yang bisa menjadi sifat itu adalah membentuk participle. Ya, jadi verb yang bisa menjadi adjective, ya, itu adalah bentuk participle. Di mana participle itu bentuknya kalau tidak verb 3, verb in. Ya, sehingga jawabannya antara pitting dan pitit. Nah, kalau sudah antara pitting dan pitit, ini kasusnya sama halnya seperti yang tadi terjadi ada di soal nomor 2 dan juga soal di nomor 5. Ya, ada di soal nomor 2 dan soal nomor 5. Coba diartikan. Nah, kita harus tahu dulu apa artinya pit. Pit itu adalah mengambil biji. Ya, sehingga kalau pitting maka diartikannya dari belakang, buah cherry yang mengambil biji. Kalau pitting cherries. Sementara kalau pitit cherries maka buah cherry yang diambil bijinya. Sehingga jawaban yang tepat untuk di nomor 12 itu adalah pitit cherries. Oke, mungkin itu penjelasan untuk paket 1 dari mulai nomor 1 sampai nomor 12. Kalau ada pertanyaan silakan kalian boleh konsultasi dengan Mr. James ya di nomor 08 5 22 44 6 7 8. Silakan kalau mungkin ada yang masih belum dipahami, boleh silakan kalian konsultasi melalui WhatsApp saja. Ya, itu saja. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.